Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemberi segala nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya. Zat yang menakdirkan segala sesuatu penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Zat yang maha menguasai segala isi langit dan bumi dan di antara keduanya. Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Zat yang hidup, kekal, lagi terus-menerus mengurus seluruh makhluknya. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga dan sahabatnya, para pejuang yang gigih berjuang serta pengikutnya yang istiqomah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah kurban. Ibadah kurban diperintahkan Allah melalui kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu berupa mimpi untuk menyembelih anak kesayangannya, Ismail, yang telah diidam-idamkan sejak lama. Mimpi tersebut merupakan perintah dari Allah yang menguji keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim padanya. Dan tak lama lagi umat Islam di seluruh dunia akan menyambut Idul Adha, hari raya yang jatuh setiap 10 Zulhijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri. Ini juga dinamakan sebagai Lebaran Kurban. Kurban sendiri berasal dari kata udhiyah yang bermakna menyembelih hewan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Tuhan. Hukum kurban adalah sunnah muakkad kecuali pendapat Imam Hanafi yang menyebut bahwa kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Lalu setelah itu kita akan kembali kepada kisah Nabi Ibrahim dan putranya yang bernama Ismail. Itu adalah sejarah batai saja dan sejarah dalam berkurban. Anak Siti Hajar dan Nabi Ibrahim itu diberi nama Ismail. Suatu ketika saat Ismail sudah tumbuh besar, Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya. Semula Nabi Ibrahim ragu-ragu bahwa mimpi tersebut adalah wahyu. Namun setelah Nabi Ibrahim alaihi salam merenungkannya, maka beliau menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memintanya untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim alaihi salam pun menyampaikannya kepada Ismail. Di dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 102, Ismail pun menyambut perintah itu dengan ikhlas. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ketika Nabi Ibrahim mulai menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor kambing. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sebelum terjadinya kurban. Ismail adalah anak yang sangat dinantikan kehadirannya oleh Nabi Ibrahim. Setiap malam Ibrahim berdoa diberikan anak yang soleh. Ketika Ismail lahir, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya, Siti Hajar, meninggalkan Palestina. Mereka pergi menyusuri padang pasir yang gersang, sehingga tiba di lembah tandus, lembah Baka, yang kini merupakan Mekah. Ibrahim lalu meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dengan makanan dan minuman seadanya. Saat meninggalkan Hajar dan Ismail, Ibrahim dipenuhi ketakutan, kekhawatiran sepanjang perjalanan kembali ke Palestina. Dia terus berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami,
Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka yang Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 37. Siti Hajar dan Ismail pun tinggal berdua di padang pasir tersebut, sehingga setelah berhari-hari Siti Hajar kehabisan makanan dan air susunya mengering. Ismail pun menangis kehausan. Siti Hajar yang panik berlari ke sana kemari di antara Bukit Safa dan Marwah mencari air untuk putranya. Peristiwa ini dikenal dengan sa'i, salah satu rukun ibadah haji, yakni berlari kecil sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah. Siti Hajar yang kelelahan pun kembali menuju Ismail. Ismail lalu menghentakkan kakinya dan muncullah air jernih. Hajar pun mengumpulkan air tersebut. Zamzami, berkumpullah, kata Siti Hajar. Kini sumur itu dikenal menjadi sumur Zamzam. Akhirnya pun Ismail pun meminum air tersebut dan tak lagi kehausan. Air tersebut menjadi sumber kehidupan banyak orang. Ismail tumbuh besar di kota Mekah dengan didikan Siti Hajar dan juga ayahnya yang kerap datang dari Palestina. Hingga suatu hari Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang ia sayangi. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, ucap Ibrahim kepada Ismail sesuai surah As-Saffat ayat 102. Dengan berserah diri kepada Allah, tanpa ragu-ragu Ismail mengemukakan jawabannya. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku. Insya Allah engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang sabar, balas Ismail. Ibrahim dan Ismail pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Sebelum penyembelihan, Ismail menyampaikan sejumlah permintaan kepada ayahnya. Pertama, Ismail meminta untuk diikat dengan tali agar tidak meronta. Kedua, meminta agar pisau diasah dengan tajam agar tidak kesakitan. Kedua permintaan tersebut bertujuan agar Ibrahim tak bersedih hati saat menyembelihnya. Ismail juga meminta agar pakaian yang dikenakan saat itu diberikan kepada ibunda tercinta, Siti Hajar, sebagai kenang-kenangan. Ibrahim pun memulai menyembelih Ismail dengan membaringkan anaknya. Namun, pisau tajam itu tak mampu menyembelih Ismail yang bersah diri. Allah lalu mengganti dengan seekor kambing. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Firman Allah dalam surat As-Saffat 104 sampai 107. Itulah kumpulan
dalil hadis, dan sebuah cerita yang ada di dalam Al-Quran tentang keutamaan berkurban. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.